Halo teman-teman, selamat siang. Di video kali ini saya ingin ngomongin atau saya ingin ngebahas tentang gugup, grogi, panik gitu kan. Ketika kita menyampaikan sebuah materi di depan audiens, atau gimana sih sebenarnya rasa gugup atau panik atau grogi saat kita melakukan berbicara di depan publik atau public speaking. Buat saya sih itu normal. Saya aja ini tidak ada di hadapan audiens, saya hanya di hadapan kamera. Saya ada juga semacam grogi artinya. Nah, memang ini problem dari semua orang, dari semua public speaker saya rasa. Nah, yang membedakan itu hanya jam terbang. Nah, ketika seorang pembicara atau public speaker jam terbangnya sudah tinggi, maka kemungkinan persentase untuk dia mengalami grogi atau panik itu sangat kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya grogi dan panik itu muncul juga pada level orang-orang yang sudah senior, orang-orang yang sudah punya jam terbang yang cukup tinggi dalam public speaking gitu kan. Nah, oke, teman-teman, sebenarnya kalau sepintas dapat kita lihat ciri-ciri yang dapat kita lihat, ciri-ciri orang atau public speaker ketika mengalami kondisi grogi atau kondisi panik di panggung gitu ya, atau demam panggung lah gitu kan. Nah, salah satunya adalah nada bicara, intonasi bicara. Karena memang kondisi panik itu bisa jadi semacam kalau mungkin teman-teman panik gitu kan, secara physically itu kadang-kadang jantung kita berdebar cukup cepat gitu kan. Kemudian muncul keringat dingin yang jelas. Kemudian ketika kita bicara di depan presentasi itu eye contact ya, kontak mata itu tidak fokus gitu kan, kemana-mana gitu kan. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa melihat dari video ini bagaimana ketika saya ada gerakan-gerakan yang itu sebenarnya tidak disadari di bawah alam bawah sadar saya, itu muncul ketika kondisi saya mengalami kepanikan atau grogi atau nggak pede lah bahasa kerennya. Mungkin contoh misalnya eye contact, kemudian intonasi bicara itu nggak jelas, mana yang tinggi mana yang rendah. Kemudian ada sebuah gerakan-gerakan khusus yang itu membuat aneh gitu kan. Misalnya ini, kemudian tangan genggam gini, gini, kemudian bener-benerin rambut. Nah, itu salah satu indikasi atau indikator bahwa si lawan bicara atau si komunikator atau si public speaker atau si narasumber terlihat nggak pede atau grogi atau demam panggung. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari definisi yang cukup sederhana ya, grogi itu kan memang hampir sama dengan canggung ya, rasa canggung atau takut berhadapan dengan orang. Bisa saja takut berhadapan dengan audiens gitu, takut berhadapan dengan orang banyak atau masyarakat. Nah, kemudian memang ada beberapa penyebab yang itu menjadi sebuah indikasi kenapa kok jadinya orang itu grogi atau bingung, atau demam panggung atau takut gitu kan, takut ketika dia ada di panggung atau di hadapan audiens, di hadapan publik. Jelas yang pertama adalah yang jelas mungkin yang ini juga sudah dirasakan atau mungkin teman-teman juga pernah merasakan itu ketika teman-teman presentasi gitu kan di kelas gitu. Yang jelas yang pertama adalah takut salah. Takut salah itu
entah itu materinya, entah itu pengucapannya, entah itu kemudian macam-macam ya. Takut salah itu takut menyinggung, takut kemudian dia secara pronunciation juga takut, kemudian cara pelafalan dia juga. Intinya adalah ketika muncul sebuah kondisi grogi, nggak pede, itu sebenarnya dibalik itu semua persentase terbesar adalah takut nggak menarik secara penampilan gitu. Kemudian takut outfitnya, misalnya ini, saya nggak pede ya, saya takut kancing baju saya gimana ya, takut dilihat orang nggak looks gitu ya. Kayak nggak looks itu kan apa ya, ditakut istilahnya, kok bajunya gini sih, itu apa pembicaranya, kok rambutnya gini sih. Ya itu secara fisik, lebih ke arah fisik. Kemudian takut terlihat apa yang lebih ekstrim sih, mungkin takut terlihat bodoh, dalam artian takut isi pesan atau takut materi yang dia sampaikan itu nggak tepat sasaran, atau mungkin materi saya bagus nggak ya, apa yang disampaikan atau apa yang sudah disampaikan bener nggak ya. Misalnya dia takut pas saya menyampaikan tentang ini salah gitu. Nah jadinya takut terlihat nggak menguasai, takut terlihat tidak menguasai materi. Nah, kemudian yang ada beberapa lagi, ini biasanya kalau ada dalam kondisi grogi, ada dalam kondisi demam panggung, biasanya ngomong akan belibet atau blank ya, ngeblank ya, bahasa ininya ngeblank artinya gini, tidak sesuai rencana, tidak runtut. Misalnya kita sudah membuat term of reference atau TOR ya, poin-poinnya ini yang akan saya omongkan, akan saya sampaikan gitu, akan saya bahas gitu. Tapi ketika dia grogi, sudah demam panggung gitu kan, dia akan ngeblank, dia nggak ada di kondisi bahwa saya udah nggak tahu lagi topik apa yang akan bukan topik, poin-poin apa lagi yang akan saya bahas gitu kan. Jadinya kemudian dia melebar kemana-mana. Nah, yang membedakan adalah ketika dia seorang yang sudah mempunyai jam terbang yang cukup tinggi, maka dia akan cepat kembali atau cepat menyesuaikan. Ketika dia sudah salah, ketika dia sudah dalam kondisi panik, blank, biasanya orang-orang yang sudah senior punya jam terbang tinggi, dia akan cepat kembali ke rulesnya, ke jalurnya, ke relnya. Jadi akan terlihat smooth, akan terlihat seolah-olah itu tidak salah gitu kan. Tidak ada kesalahan yang cukup fatal. Itu mungkin bisa dilihat contoh misalnya kalau teman-teman sering nonton stand up gitu. Kadang-kadang seorang stand up komedian gitu, ada saat dimana jokesnya itu nggak nyampe atau nggak bikin orang lucu atau nggak bikin orang ketawa, atau bahasa sederhananya jokes saya nggak lucu. Ketika awalnya mengharapkan jokes itu akan akan kena ke audiens, akan lucu, orang akan pecah gitu kan. Tapi ketika dia lempar ke audiens, dia banyak audiens yang nggak ketawa, bahkan cuman garing. Nah itu kalau ya mungkin yang speak yang newbie atau yang orang baru terjun dalam dunia public speaking atau yang istilahnya yang junior lah ya, itu pasti akan langsung bahasa sekarang itu kena mental. Sekarang itu adalah kena mental, udah langsung grogi itu, udah langsung blank gitu biasanya. Tapi lain lagi kalau misalnya dia sudah punya jam terbang tinggi seperti Panji, seperti Raditya Dika dan lain-lain gitu kan, Uus, itu akan beda. Ketika misalnya jokes yang dia lempar atau pesan yang ia lempar tidak mendapatkan respon yang cukup baik dari audiens, dia akan kemudian secepat itu dia punya trik yang lain. Nah, ini memang ya tidak hanya masalah jam terbang, tapi bagaimana dia sudah out of the box, artinya triki-triki ketika pesan yang dia sampaikan tidak dapat feedback yang baik, itu sudah dia siapkan. Ketika itu sudah dilakukan berulang-ulang, maka seolah-olah itu sudah menjadi menjadi jurus yang cukup ampuh ketika
apa yang ia sampaikan tidak mendapatkan respon dari audiens gitu kan, ngejokes tapi nggak lucu gitu kan, sudah otomatis sudah otomatis akan muncul. Nah ini memang ya itu tadi, sering berlatih, sering jam terbang yang cukup tinggi, itu yang membedakan gitu kan. Nah intinya adalah grogi atau demam panggung, intinya adalah penyebabnya, indikatornya adalah muncul muncul ketakutan yang sebenarnya itu justru akan memperparah kondisi dia ketika dia ada di depan audiens gitu. Nah kemudian ketakutan itu dasarnya sebenarnya adalah, yang jelas yang pertama paling utama adalah karena dia tidak menguasai materi. Dia tidak melakukan persiapan yang cukup matang ketika dia akan naik ke panggung. Materinya mungkin bisa saja dangkal, atau mungkin dia terburu-buru, dia tidak punya spare waktu yang cukup untuk menyiapkan pesannya yang ingin disampaikan ke audiens. Jadinya ya berantakan. Sama halnya dengan, mungkin teman-teman nggak usah jauh-jauh. Silakan nanti setelah video ini kalian tonton, silakan amati pengajar di beberapa mata kuliah atau dosen-dosen teman-teman yang juga rekan-rekan sejawat saya. Itu silakan diamati kalau kalian kuliah. Kalau misalnya Zoom ya atau Jimit gitu kan. Ada kalanya pengajar atau dosen itu terlihat kok materinya biasa aja, atau seolah-olah kayak nggak asik gitu loh, kayak nggak asik dalam menyampaikan. Nah itu bisa jadi mengalami sebuah indikator kurang melakukan persiapan, materinya tidak cukup dipersiapkan dengan baik gitu kan. Sehingga ketika dia melakukan presentasi, melakukan oral perkuliahan, maka semuanya jadi mungkin bukan berantakan, cuman tidak fokus aja, tidak runtut. Ya mungkin saya juga pernah mengalami, saya mengakui saya juga pernah mengalami gitu. Mungkin teman-teman juga di sini pernah mengalami ketika presentasi, ada tugas presentasi nih, tapi tidak dikerjakan malamnya misalnya, atau tidak dipersiapkan jauh hari sebelumnya, maka udah bisa dilihat ketika presentasi teman-teman udah pasti ada part-part yang kemudian itu nggak mulus ya. Nah, itu. Kemudian selain dia tidak atau dia kurang persiapan, yang kedua adalah tadi ya, tidak menguasai materi, tidak menguasai topik yang ia bawakan. Karena apa? Mungkin dia bukan bukan orang yang memiliki atau begini gampangnya, dia bukan pakar di bidang itu. Dia tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Dia tidak memiliki kompetensi menyampaikan pesan itu kepada audiens. Sama halnya misalnya kalau saya kalau menyampaikan materi jurnalistik tentang bagaimana proses produksi berita, bagaimana situasi news gathering, saya akan misalnya 2 jam full oke. Karena selain saya menguasai materi dari buku, referensi dari buku, saya ada pengalaman, saya memiliki story di jurnalistik. Nah, maka referensi bahan saya untuk saya kelola menjadi sebuah materi dan disampaikan kepada mahasiswa itu sangat kaya gitu kan. Beda ketika kemudian saya disuruh ngomong tentang radio. Ya, referensi saya sedikit gitu kan. Meskipun saya mungkin bisa mencari bahan dari buku dan sebagainya. Tapi saya tidak memiliki triki atau memiliki bahan lain dari pengalaman saya. Karena saya nggak punya. Ya kan? Karena saya minim
materi atau ilmu itu. Maka saya mungkin bisa disebut sebagai saya nggak pakar, bukan pakar di bidang radio gitu. Tapi kalau ngomongin tentang jurnalistik atau fotojurnalistik, ayo nggak masalah gitu. Mau 2 jam 3 jam oke. Nah itu salah satunya. Kemudian indikasi lain adalah dia seolah-olah ada rasa tidak yakin bahwa pesan atau materi yang ia sampaikan itu menarik. Dia nggak yakin sebenarnya. Padahal seorang narasumber atau public speaker harus yakin bahwa materi yang ia sampaikan, kontennya itu menarik. Tapi ya itu balik lagi bahwa konten menarik itu juga akan terlihat menarik ketika disampaikan dengan menarik juga gitu kan. Kalau kontennya menarik disampaikan secara lempeng-lempeng aja, ya jadinya nggak menarik. Sekalipun itu kontennya atau materinya itu berat, tapi disampaikan dengan gaya yang banyak jokesnya, kemudian pemilihan kata-katanya itu relate dengan kehidupan audiensnya, sangat dekat dengan audiensnya, maka itu menjadi kemasan yang cukup menarik. Nah itu. Nah kemudian indikator lagi yang menyebabkan dia itu ada rasa takut, kemudian muncul grogi, dia belum atau dia lama untuk beradaptasi dengan audiensnya. Ya, dia tidak mengenal audiensnya. Nah, itu mengapa seorang public speaker yang baik gitu kan, ketika dia ditunjuk sebagai public speaker, misalnya Mas minggu depan Mas jadi pembicara ya, di mana itu harus ada obrolan, harus berkomunikasi dengan ya paling nggak dengan panitia. Di mana? Oh di VC. Oke. Siapa audiens saya? Pesertanya siapa nanti yang datang? Oh mahasiswa. Oh ya sudah. Berarti ketika itu di VC audiens mahasiswa, jelas akan beda treatmentnya dengan ketika audiensnya dosen. Treatmentnya akan beda. Treatment penyampaiannya, treatment materinya, materi yang saya pilih itu akan beda. Nah, itu harus sampai sedetail itu kita mempersiapkan ya. Seorang public speaker harus mempersiapkan. Kemudian indikator lainnya adalah seorang pembicara sadar ketika dia ada di depan, maka dia akan dinilai orang, akan dilihat orang, akan dinilai orang. Wah ngomongnya kok nggak asik sih, materinya kok nggak asik sih, kok pakaiannya kayak gitu, nggak gaul misalnya. Ini mahasiswa loh, kok dia resmi banget, kok dia pakai batik. Ya itu relate sih, maksudnya itu ya wajar ketika dia menjadi point of interest atau point of interest dia di depan, maka dia menjadi satu-satunya objek yang akan akan mendapatkan attention dari audiens yang cukup banyak. Jadi pusat perhatian. Nah, itu yang mungkin kekhawatiran yang sudah tadi saya sebutkan itu yang akhirnya membuat seseorang itu akan merasa takut ketika disuruh presentasi, ketika disuruh pidato, ketika disuruh ngajar, ketika disuruh menyampaikan materi di depan audiens. Bahkan ada salah satu survei, saya lupa nama surveinya, jelas ini disurvei sampel populasinya ada di Amerika. Hal yang paling ditakuti adalah apa? Public speaking, ngomong di depan orang, ngomong di depan audiens ya. Kalau ngomong di depan orang kan nanti kesannya ngobrol gitu, tapi enggak, ngomong menyampaikan sesuatu materi atau topik di depan khalayak, di depan, itu paling ditakuti. Bahkan itu survei, hasil data, ada hasil survei, ada data yang menyebutkan public speaking yang paling ditakuti di sana. Nah sepertinya itu ya mungkin tidak hanya di Amerika ya, di orang-orang Indonesia juga kalau disuruh pidato, malu, grogi, gak tahu mau ngomong apa gitu.
kemudian grogi aku, enggak izin, malu gitu kan, takut salah, takut ini takut itu. Ya iya, karena tidak berlatih, sekali lagi karena tidak berlatih. Nah itu teman-teman, sekilas materi atau sekilas poin-poin yang sebenarnya ini simple, sederhana, tapi memang harus diperhatikan agar mengurangi mengurangi kondisi grogi saat kita berbicara di depan publik. Nah kemudian cara mengatasinya adalah yang jelas itu yang pertama adalah persiapan. Tapi di balik persiapan itu kita memang harus berlatih untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Karena biasanya kalau orang disuruh presentasi, enggak kamu aja, aku enggak pede. Nah enggak pede gitu, malu, banyak yang ngeliatin. Lah menumbuhkan rasa percaya diri itu ya apa? Ya berlatih. Misalnya berlatih di depan kamera kayak gini, teman-teman ngomong sendiri aja, ngomongin tentang apa gitu. Kemudian kalau dulu nggak ada kamera, nggak ada smartphone, mungkin berlatihnya di depan cermin ya. Banyak pernyataan-pernyataan pakar-pakar public speaking jadul, bukan jadul sih, ya mungkin ini disampaikan sebelum ada smartphone gitu kan, sebelum ada HP dengan kualitas kamera dan aplikasi rekam video yang cukup mumpuni, maka disarankan untuk berlatih di depan cermin. Tapi sekarang kan nggak, bisa aja pakai smartphone kayak gini, di record gitu kan, coba upload gitu. Itu menumbuhkan rasa percaya diri, dilatih, harus dilatih. Banyak bertemu orang, banyak ikut komunitas, banyak ngobrol dengan orang banyak, ya sering ngobrol dengan orang banyak. Ya itu tadi, ikut komunitas, kemudian sering bersosialisasi, nongkrong gitu kan, ngobrol semua hal gitu kan, mencoba untuk untuk hang out lah istilahnya. Itu salah satu treatment yang mungkin anak-anak muda ya, lagi-lagi ini anak-anak muda yang bisa dijadikan sebagai salah satu media untuk melatih rasa percaya diri. Pede aja. Percaya bahwa apa yang kamu sampaikan ya menarik gitu kan. Pede aja dulu, salah itu memang ya wajar, salah itu semua orang pasti salah. Sekaliber Helmiah ya atau Najwa Shihab, mungkin di awal-awal karir dia juga salah gitu, dia juga grogi, dia juga ini itu. Oke, kemudian yang jelas untuk mengatasi itu semua, ketika kita kemudian akan diamanahi atau misalnya diundang menjadi seorang pembicara, yang jelas ya persiapan itu penting sekali. Persiapan termasuk tadi yang sudah saya ceritakan di depan, bahwa misalnya kalau kamu disuruh atau diminta untuk jadi pembicara di suatu acara, ya kamu harus koordinasi dengan panitia, audiensnya siapa, materinya yang diminta tentang apa, berapa jam, durasi itu harus kamu pertimbangkan juga, harus dipertimbangkan. Oh 1 jam durasinya, oke. Kemudian nanti ada Q&A enggak, ada tanya jawab enggak, itu harus dipertimbangkan. Kalau kamu durasi tidak kamu tanyakan, kamu menulis draft poin-poinnya, nanti wah terlalu banyak, ternyata cuma ngomong 15 menit, ya kan? Enggak ini ya, enggak terstruktur, enggak sistematis nanti. Itu salah satu persiapannya. Kemudian yang kedua adalah, lagi-lagi yang saya tekankan adalah menguasai materi. Gini, bukan bahasa kasar sih, bahasa menohoknya adalah jangan serakah dalam artian semua materi kamu sikat gitu. Jangan. Kamu harus memiliki atau mempunyai standar. Kamu ingin menjadi public speaker di bidang apa? Kamu ingin menjadi seorang, atau kamu ingin dikenal menjadi seorang pembicara pakar di apa gitu kan. Kalau saya oke. Kita jangan kemudian semua bidang kita sikat. Itu nggak bisa gitu kan. Sebaiknya memang kita atau kalian yang ingin menjadi seorang public speaker harus memilih
membuat atau memilih tema atau memilih bidang agar mempunyai dan dikenal sebagai seorang narasumber atau public speaker yang unik gitu kan. Saya bidang kesehatan, ya harus dokter. Karena saya sudah punya ilmu tentang jurnalistik dan fotojurnalistik, maka saya berani untuk mengklaim diri saya sebagai ya expert lah, pembicara yang expert ketika mau ngomongin tentang fotojurnalistik, mau ngomongin tentang jurnalistik, mau ngomongin tentang media cetak, mau ngomongin tentang news gathering. Itu saya berani mengklaim, oke, ayo gitu. Tapi kalau kemudian saya harus ngomongin tentang budaya, dimintain untuk jadi pembicara, misalnya topiknya adalah properti atau bagaimana reksadana, ya saya nggak punya ilmunya, saya nggak paham materinya, saya nggak punya pengalaman di sana, maka saya harus tolak gitu kan. Saya harus menolak itu. Kalau itu saya terima, ya berarti saya menjerumuskan diri kepada sesuatu yang tidak saya kuasai. Maka nanti ya audiens akan melihat, wah ini pembicaranya nggak expert gitu kan, bukan orang yang kompeten gitu, Nah itu yang harus dihindari. Itu. Nah, kemudian selain persiapan dan juga menguasai materi, ya yang terakhir adalah teman-teman atau kita harus latihan, banyak-banyak berlatih. Ya tadi yang sudah saya singgung, bikin aja rekod di depan kamera kayak gini gitu kan, kemudian ngobrol sendiri, bercerita, menyampaikan sesuatu kegelisahan misalnya gitu kan. Ya harus sering-sering seperti itu. Mulai dari bagaimana menyapa audiens gitu kan, halo teman-teman apa kabar misalnya, selamat siang gitu kan, sehat-sehat ya gitu kan, gimana aktivitas hari ini gitu kan misalnya. Terus sudah ngopi belum misalnya. Sekarang itu jauh lebih banyak media yang bisa dipakai untuk berlatih. Salah satunya adalah ngevlog. Nah, ngevlog itu apalagi vlog itu kan sudah kekinian ya, video blog lah atau vlog. Ya vlogger gitu kan. Vlogger makanan, review makanan, vlogger tentang outfit, kemudian vlogger tentang make up gitu kan. Gak apa-apa kamu mau ngomongin tentang apa. Nah, sekarang sih sudah ada smartphone, sudah ada internet, sudah ada YouTube, itu manfaatin aja buat berlatih gitu. Gak apa-apa, toh kalau misalnya kamu upload, kamu tidak di depan orang secara physically ya, di depan orang. Kalau hanya untuk latihan ya, kamu tinggal upload, record, kemudian kamu hanya record kemudian upload gitu. Itu cuek aja. Itu treatment untuk berlatih. Nah, tapi tentunya selain itu kita juga harus berlatih tentang bagaimana menulis materi yang baik. Nah, itu tidak bisa lepas. Bahkan seorang stand up comedian sekelas Panji, ketika dia mau world tour atau tour yang besar itu, dia menyiapkan dengan menulis materi apa saja poin-poinnya, membuat term of reference, membuat TOR, poin-poin apa aja yang ingin digali, ingin dibahas, ingin ditajamkan, ingin disampaikan kepada audiens. Itu semoga beberapa indikator yang sudah saya sampaikan bisa mengatasi rasa grogi dan rasa ketidakpedean kita ketika suatu saat teman-teman atau saya diminta sebagai pembicara atau public speaker di depan sebuah perusahaan besar, di depan sebuah audiens yang cukup. Terima kasih.